Shalom adik-adik semua. Wih, puji Tuhan pada semangat. Ketemu lagi nih sama aku, Kak Florence, Kak Anggi, Kak Glory di ibadah hari Minggu sore ini. Sebelum kita mulai ibadah, kita bersatu dalam doa dulu. Tuhan, Allah Bapa kami yang kami sembah, tiba saatnya kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau memberkati dari awal pertengahan hingga selesainya. Biarlah kami hanya terfokuskan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Nah, yuk kita angkat pujian. Saya bukan pasukan berjalan. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya laskar Kristus, siap gerak dor. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Yeay! Oke adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu yang dibawakan oleh hamba-Mu yaitu Kavina. Kiranya apa yang Kavina sampaikan kepada kami bisa menjadi rema dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita angkat pujian, Bapakku datang kepadamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Kita ulangi sekali lagi, lebih sungguh-sungguh lagi. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan
mendengarkan firman-Mu. Biarlah Tuhan yang memberkati, memberikan kami hati yang dengar-dengaran akan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Shalom adik-adik, selamat sore buat kita semua. Halo, apa kabarnya kalian di rumah kalian masing-masing? Tetap semangat ya, tetap bersuka cita ya. Kali ini kakak mau cerita lagi nih tentang sejarah, tentang kisah seseorang yang membawa perubahan bagi banyak orang. Sore-sore kayak gini kalau kalian mengikuti ibadah online tuh biasanya setel YouTube-nya dari mana? Dari HP, di televisi atau dari laptop? Pasti dari barang-barang elektronik ya. Kalian tuh pernah gak sih berpikir gitu atau bertanya-tanya kenapa sih lampu di rumah kalian itu bisa menyala atau kipas angin bisa berputar, atau yang sekarang nih motor atau mobil itu bisa berjalan tanpa ada bensinnya. Ayo, ada gak yang tahu? Jawabannya adalah karena benda-benda tersebut itu dapat bekerja dengan baik karena dialiri dengan listrik. Kira-kira siapa yang menemukan listrik pertama kali? Bukan tukang PLN, bukan. Ini sebelum ada PLN itu sudah ada yang menemukan listrik. Siapa kira-kira? Ada yang tahu gak ceritanya? Belum ada yang tahu? Yuk coba kita dengerin ya kisahnya. Bahwa yang menemukan listrik adalah Michael Faraday yang lahir di Inggris tanggal 22 September tahun 1791. Faraday ini berasal bukan dari keluarga yang kaya. Dia bukan berasal dari keluarga yang kaya sehingga dia bisa pintar dan menemukan listrik. Enggak, justru sebaliknya. Dia ini hidup dalam keluarga yang berkekurangan. Jadi di mana saat itu hanya untuk orang-orang, sekolah itu hanya untuk orang-orang yang mampu, orang-orang yang punya cukup uang untuk bersekolah. Dan keluarganya Faraday ini nggak bisa sekolah di tempat sekolah umum. Jadi orang tuanya itu mengajari anaknya, mengajari Faraday ini dan saudara-saudaranya di rumah dengan pengajaran mereka sendiri. Dan di umur 14 tahun itu Faraday itu bekerja sebagai tukang jilid buku, juga dia yang ngejualin. Jadi nggak kayak sekarang nih, kalau buku kan bisa pakai PDF langsung di handphone atau di laptop atau di komputer. Kalau dulu enggak, itu ya kayak kalian kalau ke toko buku kan masih banyak tuh ditemukan buku. Nah kalau zaman dulu itu ada bagian orang-orang yang ngejilid itu, dan itu harus khusus ngejilidnya, itu benar-benar harus diperhatikan. Nah inilah Faraday ini kerja jadi tukang jilid, masih umurnya 14 tahun, masih remaja lah ya. Dia bekerja sebagai tukang jilid buku dan jual. Tapi dia nggak cuma sekedar dia ngejilid buku terus dia ngejual. Dia itu rajin banget yang namanya baca buku. Jadi setiap buku yang dia jual itu dia baca dulu bukunya. Jadi dia banyak banget baca buku dan itu bukunya ganti-ganti. Dari situlah pengetahuan Faraday itu bertambah. Sampai suatu kali itu Faraday itu datang ke suatu ceramah seorang ilmuwan di Inggris yang bernama adalah Davy. Faraday itu begitu banget kagum sama dia karena orangnya pinter. Ya udah pastilah ya, namanya juga ilmuwan ya kan. Sampai suatu hari tuh akhirnya Faraday mencoba beranikan diri untuk menulis surat kepada Davy ini untuk dapat bekerja di rumahnya. Davy akhirnya menyetujui supaya Faraday ini kerja sebagai asistennya di laboratoriumnya dia. Dari situlah pengetahuan Faraday semakin lagi bertambah karena Faraday itu nggak cuman sekedar dia pengen kerja gitu aja, tapi karena memang dia anak yang pinter dan dia pengen banget menambah ilmunya. Jadi sambil dia bekerja, sambil dia mencari ilmu dari Davy itu. Jadi dalam kurun waktu beberapa tahun saja itu udah banyak penemuan-penemuan yang ditemukan sama Faraday ini. Sampai di tahun 1821 Michael Faraday akhirnya menemukan listrik. Nah makanya disebutnya Faraday ini adalah bapak listrik. Sebelumnya 2 tahun sebelum dia menemukan listrik itu dia mempelajari penemuan-penemuan tentang jarum magnet kompas.
Tahu nggak kalian kompas itu? Yang buat menunjuk arah utara, selatan, barat, timur. Nah itu bergerak saat dialiri arus listrik dengan kawat yang tidak berjauhan. Dari situ dia nggak berhenti untuk belajar dan selalu mencoba. Terus akhirnya dia menemukanlah motor listrik. Dari sinilah Faraday terus mengembangkan hingga menemukan pengaruh elektromagnetik yang disebut hukum Faraday. Kalian boleh tanya coba sama kakak kalian yang ada mungkin yang sudah SMA atau orang tua kalian, tahu nggak tentang hukum Faraday ini? Pasti mereka pernah pelajari di pelajaran fisika. Pasti mereka tahu. Dari hukum inilah kemudian bermunculan penemuan-penemuan baru seperti dinamo listrik dan masih banyak lagi. Selain dalam dunia fisika, Faraday ini juga ahli loh dalam bidang kimia. Jadi dia itu menemukan suatu jenis kimia yang baru yang bernama benzene. Di atas penemuannya itu makanya dia dijuluki Bapak Listrik dan ya kalian tahu ya mungkin saat itu di rumahnya Faraday itu nggak pernah yang namanya mati listrik. Jadi nggak pernah yang namanya mati lampu atau dia harus bayar token listrik. Oh nggak perlu karena kan namanya juga Faraday yang menemukan listrik, dia Bapak Listrik, dia pasti bisa membuat listrik dalam rumahnya tetap nyala ya. Wah enak banget ya kalau ada sekarang ini Bapak Faraday ini mungkin kita boleh undang saat rumah kita mati lampu. Balik lagi ya ceritanya ya, Faraday ini nggak cuma dikenal sebagai penemu, tapi dia juga sebagai penceramah, seorang yang sederhana sekali. Dia orang yang rendah hati. Dari kecil dia mau belajar, dia mau melakukan, dia mau belajar tuh dimanapun dan kapanpun. Faraday juga nggak sombong saat banyak orang yang memuji dia. Bahkan dia menolak dikasih gelar bangsawan karena saat itu setiap penemu itu ada gelarnya. Gelar bangsawan untuk mereka dan Faraday itu menolak karena dia sangat rendah hati sekali, jadi nggak mau dikasih gelar bangsawan. Faraday itu orang yang tulus dan sungguh-sungguh untuk memberikan penemuannya untuk sesamanya, dan akhirnya Faraday itu harus meninggal di London tanggal 25 Agustus 1867 dalam usia 76 tahun. Dari cerita ini kakak berharap kalian seperti Michael Faraday yang tidak menyerah dalam suatu keadaan walaupun saat itu mungkin keluarganya itu cukup miskin karena nggak bisa menyekolahkan anaknya di sekolah pada umumnya. Tapi dia nggak kehilangan akal, dia mau terus belajar, dia terus mencari ilmu pengetahuan lewat buku-buku. Mungkin saat ini adik-adik juga nggak bisa bersekolah di sekolah kalian karena kalian harus ke sekolah dari rumah. Tapi kakak berharap kalian tetap semangat untuk mengikuti sekolah online karena dari situlah kalian bisa belajar. Bahwa dari sinilah aku bisa belajar apa yang tidak diajarkan sama guruku di kelas. Aku bisa belajar sendiri dan di situ kalian bisa menemukan suatu pengetahuan yang baru. Juga kalian tetap harus rendah hati seperti Michael Faraday. Sampai di sini dulu ya ceritanya. Sampai jumpa lagi minggu depan. Kita mau berdoa dulu untuk tutup ibadah kita sore ini. Lipatkan tangannya, tutup mata, tundukkan kepala, kita mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sore ini Tuhan. Engkau telah mengingatkan kami supaya kami menjadi anak-anak yang selalu rendah hati, yang selalu semangat untuk belajar dimanapun dan kapanpun Tuhan. Dan biarlah kami mendapatkan pengetahuan itu Tuhan, dan dapat kami pergunakan untuk hidup kami Tuhan, untuk banyak orang terlebih lagi Tuhan. Karena itulah yang Tuhan inginkan kepada kami Tuhan. Biarlah Kau mau memimpin kami, memberikan kami hikmat Tuhan dimanapun kami berada Tuhan, sehingga kami selalu berjalan sesuai dan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih ya Yesus. Biarlah kiranya seminggu ke depan ini Tuhan Yesus mau memberkati setiap kami Tuhan, memberkati sekolah kami, kesehatan kami, orang tua kami, semuanya kiranya Tuhan Yesus yang memberkati dan melindungi setiap kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan doa, ucapan syukur kami pada sore ini hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, puji syukur hanya bagi-Mu ya
sampai di sini dulu ya. Sampai jumpa minggu depan. Dadah, shalom. Shalom.